Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati doa pagi kami, Tuhan, supaya setiap kami boleh disegarkan oleh firman Tuhan, oleh komunikasi, oleh pergaulan kami dengan Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan boleh juga dinyatakan dalam kehidupan kami. Sebagaimana Musa ketika berjumpa Tuhan, maka kemuliaannya juga Tuhan ada pada Musa. Memberkati kami jikalau setiap kami punya masalah persoalan, Tuhan memberikan kekuatan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya tantangan pergumulan, baik di dalam profesi, di dalam pekerjaan mereka, rumah tangga, bahkan juga mungkin dalam studi mereka, kiranya Tuhan menyertai, memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para teman-teman kami, gembala gereja dimanapun juga mereka berada saat ini, yang situasinya sulit di seluruh dunia, Tuhan menjaga, memelihara, melindungi, bahkan sampai kepada jemaat-jemaat. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dari sini kita melihat melalui ayat ini, kita disadarkan bahwa kerajaan Allah itu bukan bicara soal makanan dan minuman, tetapi bicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau hari-hari seperti ini mungkin kita kekurangan makanan, mungkin juga kita kehilangan selera makan. Saudara, bukan berarti kerajaan Allah tidak ada pada kita. Bahkan kalau kita melihat orang-orang yang punya makanan, punya uang, namun mereka tidak makan yang enak-enak karena mereka berpuasa. Apakah itu berarti mereka kekurangan? Juga tidak. Karena mereka mencari kebenaran firman Allah. Contoh itu jelas sekali kalau kita pergi ke dokter juga. Sebelum kita mau check up darah, pasti kita disuruh puasa. Mau kaya, mau miskin, mau apa saja, semua puasa. Setelah puasa, apakah itu berarti juga kita kekurangan makanan? Tidak. Karena kita mau cari kebenaran sesuai dengan aturan medis. Demikian juga kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, itu bukan soal makanan dan minuman. Ukuran-ukuran tertentu itu tidak boleh diarahkan kepada bicara soal materi, makan, minum, pakaian. Tapi bicara soal kebenaran. Dari sini saudara kita melihat banyak saudara-saudara kita saat ini yang sakit, tetapi tidak memandang buruk penyakit ini, baik yang kaya maupun yang miskin, yang tua maupun yang muda, yang berpendidikan maupun tidak, yang rohani ataupun tidak, semuanya yang tidak berjaga-jaga, semuanya yang menganggap remeh, mungkin semuanya yang tanpa sengaja, mungkin juga ada sesuatu yang membuat mereka terpaksa bekerja di tengah-tengah kerumunan atau apa saja, sehingga mereka terpapar. Tapi kita melihat korban itu tidak pandang bulu. Dia tidak mengenal wilayah, tidak mengenal yang namanya siapa, pangkat, dan sebagainya. Tetapi di sini kita melihat teman-teman kita banyak sekali yang di dalam kesulitan itu sudah tidak mampu lagi. Artinya sudah pakai oksigen, sudah pakai apa, tapi saturasi semuanya sedang menurun. Mereka tidak mampu, mereka tidak kuat. Obat sudah diminum, kondisi sudah begitu berat. Satu-satunya jalan yaitu saudara memperkuat iman itu. Karena kita bicara soal kebenaran itu adalah bicara tentang yaitu firman Allah. Kita lihat dulu dalam kitab Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi di sini kita melihat melalui ayat ini, teman-teman saudaraku semuanya, ada beberapa orang yang bergumul di dalam kesulitan mereka. Mereka yang sudah minum obat, ke dokter, pakai oksigen, namun tetap mereka drop. Tubuhnya mereka tetap kondisinya menurun. Apa yang bisa diperbuat? Tidak ada yang lain kecuali doa. Akhirnya firman itu memberi kekuatan kepada setiap orang.
Ketika kita mulai membaca firman Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan, maka pada saat kita tidak berdaya, firman itu akan bekerja. Salah satu contoh-contoh yang terjadi teman saya sendiri, yaitu yang sakit, yang berat sekali seperti sakit COVID ini, tapi berbeda. Dia kena namanya peradangan paru-paru oleh karena jamur, yang memang sakit menderita selama sebulan lebih. Yang kondisinya mau mati, hidup, susah sekali. Nafas berat. Dokter tidak tahu apa penyakitnya. Dari Singapura ditolak, kembali ke Jakarta ditolak, kembali Singapura. Dari Singapura dokter tidak menemukan. Sampai akhirnya dia sepertinya sudah koma, sudah menurun, sudah dokter berkata sudah tidak ada lagi yang bisa diupayakan. Karena pasien ini sudah tidur. Tetapi saat itu firman Allah itu keluar, dan sebelumnya dia sendiri sebelum sampai seperti itu, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku dengar gereja ini mendapatkan satu visi bahwa akan ada pengangkatan. Kalau boleh Tuhan, aku mengikuti pengangkatan ini. Jangan sampai aku ini Tuhan dibiarkan kembali ke surga melalui penyakit ini. Kalau boleh aku boleh diangkat, aku ingin melihat kemuliaan-Mu. Hanya itu aja yang dibicarakan, kemudian dia, saudara, kondisinya kritis. Saat itu salah satu istri saya datang dan kemudian menyampaikan firman Allah dan berkata supaya bangun dan sembuh. Mungkin tidak ada juga kita bicara kemungkinan sembuh, tetapi firman Allah ya dan amin. Akhirnya jam 3 pagi sekitar itu, si orang yang sakit itu tiba-tiba bangun sehat dan minta makan. Sampai suster bingung semua, pagi-pagi dia menjadi sehat, akhirnya penyakit ditemukan dan obat itu ada. Ketika manusia hilang akal, ketika manusia tidak berdaya, itulah keterbatasan manusia. Sehingga manusia menyadari bahwa ada Tuhan, dan itulah kebenaran firman Allah yang tidak bisa disangkal. Kita kalau melihat juga bahwa apa yang terjadi di Kana, yaitu di zaman Yesus Kristus, anggur itu habis, tetapi kemudian kebenaran itu muncul. Yesus berkata, isilah dengan air. Maka kemudian kebenaran mengubah air menjadi anggur. Kalau kita melihat bagaimana kemudian Yesus datang kepada seorang lumpuh yang di kolam Bethesda. Ketika orang ini sudah 38 tahun lumpuh, Yesus datang berkata, maukah kamu sembuh? Orang itu berkata, siapa yang bisa menolong aku? Karena ketika kolam itu digoncangkan, orang lain masuk terlebih dahulu, aku tidak dapat sempat masuk. Tetapi Yesus berkata, maukah kamu sembuh? Dan kemudian Yesus berkata, bangun dan berjalanlah. Maka saat itu orang lumpuh, 38 tahun lumpuh ini berjalan. Dari sini saudara kita melihat melalui kisah ini jelas sekali bahwa apapun kenyataannya yang sulit, tetapi kebenaran merubah kenyataan itu. Yang lumpuh pun boleh berjalan, yang mati pun boleh bangkit kembali. Sehingga Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup kebenaran. Apapun saat ini yang kita hadapin, kondisinya, situasi kenyataannya apapun juga, tetapi kebenaran akan merubah kenyataan. Karena kebenaran itu menciptakan, kebenaran itu memperbarui, kebenaran itu memulihkan. Kebenaran itu saudara, itulah Tuhan Sang Pencipta itu. Jikalau kenyataan seperti ini, kenyataan yang seperti itu, atau yang saudara bayangkan yang seperti orang lumpuh atau anggur yang habis, tetapi kebenaran itu akan mengubah kenyataan yang ada. Saat ini kenyataan mungkin yang kita alami, saya sudah begini Pak, saya bangkrut, saya rugi, saya terpaksa, mungkin ada yang ngomong nipu, ada yang berkata ya putus asa, ada yang berkata bunuh diri, dan sebagainya. Itu jalan yang salah. Karena kebenaran akan mengubah kenyataan. Kalau kita mengambil satu tindakan, saudara tahu, orang yang bunuh diri itu, ini setahu saya dan saya melihat dari pelajaran, dan kemudian saya melihat penglihatan di mana Tuhan ajarkan kepada saya, ternyata orang yang bunuh diri ini karena stres karena depresi itu karena setan masuk. Oleh karena itu Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku.
karena aku yang memelihara kamu. Itu untuk menghindari kita stres dan depresi, supaya setan tidak masuk, dan itu mendatangkan kebenaran. Dan kebenaran akan mengubah kenyataanmu. Apapun kenyataanmu hari ini kelabu, yang sulit, yang tidak mungkin dirubah, yang jauh di bawah dan dalam, sangat sekali dalam, tetapi Tuhan akan bisa mengubah, mengangkatnya. Sejauh mana kebenaran itu, saudara, ada dalam hidup kita, yaitu Sang Firman. Dan firman itulah pelita yang menuntun hidup kita. Jadi tidak mungkin saudara tidak ada harapan. Selama kita hidup bersama dengan Tuhan, yaitu Sang kebenaran, maka kebenaran itu akan memberikan terang itu di dalam kehidupan kita terus menerus. Walaupun kerap kali ada kegelapan datang, namun terang itu tidak akan pernah sirna. Walaupun kalau kita melihat siang hari, mendung begitu pekat sekali, bukan berarti matahari tidak ada. Mungkin hujan lebat sekali, bukan berarti tidak berhenti. Kalau kita melihat bagaimana kejadian Nuh itu, memang Tuhan izinkan hujan dan banjir semuanya. Tapi tidak mungkin terus-menerus hujan. Tetapi ada kalanya waktu itu berhenti. Musim pun berganti. Jadi di sini saudara, bapak, ibu yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa kebenaran itu tetap kebenaran. Dan kebenaran itu Sang Firman. Dan firman itu sedang kita dengar dan akan merubah kenyataanmu. Apapun juga kenyataanmu saat ini, mari kita tunduk kepala kita, berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, apapun masalah, persoalan, tantangan saudara kami saat ini yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan juga kebenaran, supaya apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Melalui kebenaran firman-Mu kami telah mendengar bahwa firman-Mu, kebenaran-Mu mengubah kenyataan. Di dalam nama Yesus Kristus, walaupun kenyataannya anggur habis, kenyataannya orang itu lumpuh 38, kenyataannya Lazarus mati 4 hari, tapi kebenaran mengubah kenyataan. Di dalam nama Yesus Kristus, biar setiap orang bukan hidup di dalam kenyataan saja, namun mereka hidup di dalam iman dan firman dan kebenaran-Mu, supaya setiap kami boleh dikuatkan, disembuhkan. Demi nama Yesus Kristus, haleluya, amin.